Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Min yawmina hadha ila yawmin nahduha ma ba'du. Saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang kami cintai dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembahasan kemarin. Ada beberapa kawan yang bertanya atau mengkonfirmasi beberapa item diskusi yang dari prolog yang saya sampaikan kemarin gitu. Yang pertama terkait di bagian hadis yang kemarin saya sampaikan itu soal indikator kebahagiaan seseorang, yang alamatus sa'adah arba'atun itu. Yang pertama yang dzikrul dzunub al-madiyah, nisyanul hasanat al-madiyah. Kemudian yang pada yang kedua itu, yang wan nadru ila man huwa a'lahu fi amri dinihi. Pada persoalan agama kita melihat orang yang levelnya di atas kita. Nah, kemudian sambungan itu wan nadru ila man huwa asfalahu fi amri dunyaka. Di situ disebutkan kita memandang orang yang levelnya di bawah kita fi amri dunyaka, jika itu perkara dunia. Itu maksudnya kemarin memang belum saya sampaikan ya. Kita memandang orang di bawah kita pada persoalan dunia itu konteksnya itu supaya kita bisa bersyukur ya, supaya kita bersyukur. Jadi kalau hal yang baik kita melihat orang yang levelnya di atas kita, tapi sebaliknya dalam hal duniawi kita refleksi itu merefleksikan. Jadi melihat orang yang levelnya di bawah kita itu dalam konteks supaya kita selalu refleksi gitu ya, supaya kita menjadi bersyukur. Jadi konteksnya itu bukan kita itu menjadi fatalistik atau pasrah dan menjadikan faktor yang justru menjadi tidak dinamis gitu. Kalau melihat di bawahnya itu bukan seperti itu. Karena dalam teologi kita itu kan memang kita tidak mu'tazilah, tidak serba rasionalistik ya. Juga kita tidak jabariyah gitu, tidak pasrah gitu. Jadi kita moderat di antara yang rasionalistik, juga tidak jabariyah. Jadi teologi Asy'ariyah itu kan moderat ya, wasatiyah di tengah-tengah. Nah,
Buktinya apa? Buktinya juga ada hadis, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'aishu abadan. Engkau berbuatlah untuk duniamu, untuk urusan duniamu itu semaksimal mungkin. Bahkan ka'annaka ta'aishu abadan, sebagaimana engkau itu seakan-akan akan hidup selamanya gitu. Nah, ini kan jadi seimbang gitu. Satu sisi kita supaya bersyukur itu melihat orang yang levelnya di bawah kita dalam urusan duniawi, tetapi juga ada hadis juga supaya kita dinamis, supaya kita hirrohnya itu selalu tinggi gitu kan, himmahnya tinggi. Itu juga dalam urusan dunia juga kita maksimal, bahkan seakan-akan kita akan hidup selamanya. Nah, itu pun dilengkapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khudan. Sebaliknya, jika kita sedang berkontemplasi, sedang berritual hablum minallah, itu bayangan kita itu seakan-akan kita akan mati besok. Itu maksudnya apa? Supaya semuanya itu karena seimbang, baik urusan yang hablum minallah maupun urusan hablum minannas, bahkan sampai aktivitas yang bersifat duniawi, itu semuanya itu tidak terlepas bahwa itu kita niati untuk arahnya itu untuk ke sana, itu supaya kita kembali membawa hati yang selamat. Jadi konteksnya itu saya ingin sedikit klarifikasi bahwa teologi kita itu teologi yang moderat. Jadi satu sisi kita menghargai yang namanya akal, tapi kita juga selalu sambungkan dengan kehendak Tuhan, gitu kan, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bertemu sehingga kita tawassut kemudian moderat. Itu yang pertama. Jadi soal yang indikator, bagian dari hadis indikator kebahagiaan seseorang itu ada sisi keseimbangan antara kemampuan akal seseorang dan kesadaran penuh kita akan kuasa Tuhan gitu. Yang kedua, terkait dengan beberapa tema kebangsaan yang saya sampaikan. Ada soal beragama itu pluralis, beragama itu adalah kemanusiaan. Saya seringkali menyebut bagaimana idealnya kita beragama secara inklusif. Saya ingin menjelaskan bahwa saya berulang kali memisahkan gitu ya, antara bahwa beragama itu pasti ada dua dimensi. Ada dimensi ritual yang hablum minallah, yang itu privasi antara seorang hamba dengan Tuhannya gitu kan. Nah, kalau soal itu saya tidak ingin mengurai bahwa itu adalah privasi masing-masing orang, bahkan masing-masing orang yang beragama apapun dengan Tuhannya gitu. Nah, ketika saya menjelaskan beragama secara inklusif itu domainnya di saat manusia beragama pada area yang hablum minannas, yang berkaitan dengan interaksi masing-masing manusia
dengan manusia yang lain, yang itu berbeda secara multidimensi, juga hubungannya manusia tersebut dengan alam semesta ini gitu. Nah, jadi agama inklusif itu artinya itu hanya pada wilayah yang bersifat profan atau hablum minannas, bukan mengusik beragama pada wilayah yang bersifat privasi, yang bersifat vertikal hablum minallah gitu. Dengan kita beragama secara inklusif pada wilayah hablum minannas, pada wilayah profan, itu maka akan sangat relevan dengan konteks kita sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang plural. Nah, karena kita beragama secara inklusif dalam area hablum minannasnya, maka outputnya itu kita akan menjadi orang yang beragama tetapi moderat, beragama tetapi bukan saja toleran tetapi juga pluralis. Kalau toleran itu hanya menghargai perbedaan. Saya mengartikan toleran itu levelnya itu masih lebih rendah dibanding dengan pluralis. Kalau pluralis itu sebagaimana yang Gus Dur kampanyekan selama hidupnya itu, mengandaikan bahwa orang pluralis itu ia sangat faham bahwa fitrah manusia itu berbeda dari segala aspek. Karena memahami, maka ia bukan saja menghargai perbedaan, tetapi ia juga bahagia dengan perbedaan itu sendiri. Katakanlah saya orang Nahdiyin gitu. Saya suka dengan tradisi-tradisi Nahdiyin yang berlaku secara internal di komunitas atau di lingkungan saya. Nah, itu saya bahagia dengan tradisi saya. Tetapi saya juga sangat bahagia ketika melihat saudara kita yang berbeda, ketika mereka sedang beribadah, ketika mereka sedang merayakan hari besarnya sesuai dengan keyakinan dan tradisi mereka gitu. Contoh misalkan ketika saudara kita merayakan Natal, merayakan hari Imlek dan lain-lain. Dulu itu masa ada saudara kita yang hanya barongse saja, itu dilarang-larang. Padahal mereka itu meyakini, mereka itu bahagia dengan tradisi dan budaya itu sesuai dengan keyakinannya. Nah, itu namanya bukan saja tidak pluralis, tetapi tidak toleran. Nah, tapi karena kita toleran, kita pluralis, kita memahami fitrah perbedaan, kita juga menghargai perbedaan. Bukan saja menghargai saudara kita yang berbeda itu, baik berbeda dalam level masih internal seagama, tapi juga berbeda bagi yang sudah lintas keyakinan. Kita ikut bahagia ketika ada orang lain yang berbeda, yang keyakinannya berbeda, sedang menghayati ibadahnya, sedang menghayati tradisinya. Nah, itulah yang namanya beragama secara inklusif. Jadi inklusivitas beragama itu sama sekali tidak mengusik area internal yang bersifat privasi antara dia sama Tuhannya. Itu urusan suasana kebatinan, saya tidak mengusik itu gitu.
Nah, hanya saja urusan agama inklusif itu sangat dibutuhkan karena kita sebagai bangsa yang majemuk, yang harus bukan saja menghargai, tetapi juga harus berbahagia dengan fitrah perbedaan yang dirasakan oleh semua saudara kita sebangsa setanah air ini. Nah, karena kita bisa memahami, menghargai sekaligus bahagia dengan perbedaan orang lain, maka akan tercipta suatu kondisi yang harmoni, namanya harmoni. Nah, itu yang saya sampaikan sebagai penjelasan ulang yang terkait dengan pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan kemarin-kemarin soal baik soal teologi maupun soal yang terkait dengan tema kebangsaan, khususnya soal terminologi agama yang inklusif. Semoga itu bisa difahami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.